Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya akan coba bahas mengenai fasilitas untuk merekapitulasi di Excel. Ini video lanjutan saya. Setelah video sebelumnya saya bahas mengenai data table, yaitu salah satu fasilitas untuk melakukan rekapitulasi di Excel juga. Dan ini jenis yang lainnya, ya, yaitu consolidate. Jadi consolidate ini fungsinya juga untuk melakukan rekapitulasi data. Tapi di sini berbeda dengan data table. Kalau di data table itu satu data yang sangat banyak sekali isinya, kemudian kita menampilkan berbagai macam informasi yang kita inginkan dengan hasil yang lebih ringkas otomatis. Tapi bukan berarti meringkas data, bukan. Jadi setelah melalui rekapitulasi data table, otomatis hasil yang tampil akan lebih ringkas, karena biasanya di data table itu misalkan kita ingin tahu total penjualan dari seorang sales, dari masing-masing sales maksudnya, total penjualan dari masing-masing sales, kemudian jumlah faktur yang dikeluarkan oleh masing-masing sales juga. Jadi dengan kata lain, secara otomatis akibat dari keinginan saya tadi itu, maka data akan lebih ringkas karena memang menampilkan informasi yang kita inginkan tadi itu, bukan lagi secara detail. Nah, sekarang beda. Kalau consolidate ini fungsinya adalah merekap data juga, akan tetapi lebih tepatnya adalah misalkan ada sebuah perusahaan yang memiliki cabang di mana-mana. Jadi misalkan anggap aja di sini ada 3 cabang. Ada 3 cabang perusahaan, Ngawi, Magetan maupun Ponorogo. Ada 3 cabang perusahaan, Ngawi, Magetan dan Ponorogo. Di mana ketiga cabang tersebut bergerak di bidang yang sama, retail katakanlah ya, atau penjualan. Nah, otomatis ketiga cabang tersebut harus melaporkan hasil penjualannya, katakanlah periode setiap bulan misalkan. Jadi setiap bulan, pada setiap bulan, setiap cabang itu akan mengirimkan data hasil penjualannya. Otomatis kita dihadapkan dengan data yang berbeda. Satu dari Ngawi, kedua dari Magetan, dan ketiga dari Ponorogo. Ini hanya sampel aja ya teman-teman. Jadi contoh aja, ini barang-barang yang terjual seperti ini, contoh aja sekali lagi. Nah, otomatis bagaimanakah kita di pusat, ya, di kantor pusat, bagaimanakah cara kita untuk menggabung ketiga data tersebut? Dari Ngawi, dari Magetan, dan dari Ponorogo. Data itu akan kita gabung. Di mana barang-barang yang terjual otomatis bisa sama dan bisa tidak. Katakanlah misalkan begini, Rinso ini di Ngawi terjual dengan sangat laris. Jadi perusahaan itu katakanlah langsung nyetok Rinso dengan sangat banyak sekali di swalayan yang ada di Ngawi. Tapi dengan Magetan, katakanlah ini ya sebagai contoh aja, Rinso itu kalah sama Suklin. Jadi untuk di daerah Magetan, perusahaan memutuskan tidak menempatkan produk Rinso, akan tetapi menempatkan produk Suklin yang jauh lebih disukai, ya, lebih laris kalau di Magetan. Jadi data-data yang berasal dari setiap cabang boleh tidak sama secara isi, sekali lagi secara isi, karena memang kenyataannya sesuai dengan pangsa pasar berbeda. Contoh seperti ini. Jadi habit daripada pembeli itu tidak sama. Kalau di Ngawi lebih suka Rinso, di Magetan lebih suka Suklin. Tidak ada masalah dengan data. Di sini mau misalkan ada 10 data yang dari cabang mana ini, Ngawi. Di Magetan ada 20 data, baik itu sama atau tidak, bebas. Tapi saya yakin apabila itu perusahaan, kalau perusahaan itu sampai bisa memiliki cabang, maka dijamin manajemennya bagus. Kalau manajemennya bagus, maka sistem pelaporan datanya pun juga pasti bagus. Dengan kata lain, formatnya sama, seperti hanya ini. Jadi setelah nama barang, kemudian jumlah rabat, kemudian unit, kemudian nilai neto. Di setiap cabang, baik Ngawi, Magetan, Ponorogo, pasti format kolom-kolomnya, susunan kolomnya sama. Walaupun isi datanya tidak sama. Kalau itu jelas kita toleransi. Karena barang-barang yang terjual di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo tidak bisa kita pukul rata atau harus sama. Bisa berbeda karena habit daripada pembeli atau konsumen mungkin berbeda. Nah, jadi fungsi consolidate itu adalah untuk menggabung data dari beberapa data, contoh 3 ini, menjadi satu data. Sekali lagi, menjadi satu data. Jadi nanti setelah ketiga data ini saya gabung,
dalam satu tampilan, maka nanti Soklin Rinso ada semuanya, termasuk lux, bedak, dan lipstick misalkan. Jadi semua barang-barang yang terjual di masing-masing cabang nanti akan tampil, sekali lagi akan tampil pada hasilnya daripada consolidate. Oke, langsung aja. Cara menggabung menggunakan consolidate. Anda lihat, letakkan dulu sel pointer Anda. Nanti penggabungannya itu bentuknya juga tabel seperti ini, ya. Bentuknya juga sama seperti ini, sama bentuknya tabel. Nah, Anda lihat, letakkan sel pointer Anda itu di pojok sini, pojok, ya. Nanti sebagai tempatnya. Jadi kalau ini misalkan data, pojoknya itu di sini, gitu loh ya. Jadi saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini sel pointer saya. Nantinya dia jadi berapa kolom ke kanan, data ada berapa baris ke bawah. Oke, saya taruh sini dulu. Lalu, dah. Langkah-langkah untuk menggabung tiga data ini, ya, tiga data ini dengan fasilitas consolidate. Caranya adalah masuk ke data, kemudian consolidate Anda klik. Lalu, kalau sudah, buang semua data yang sudah masuk di all reference. Ya kalau benar, kalau salah ini saya klik, saya delete, saya klik, saya delete, saya klik, saya delete. Kosong, sudah? Sudah? Lalu aktifkan top row sama left column. Jadi nanti, oke, nanti dengan Anda aktifkan top row dan left column, maka apabila ada susunan nama barang tidak sama, tidak ada masalah. Dia akan paham itu Rinso apakah Soklin. Kalau yang ini tidak diaktifkan, dia tidak bakal paham itu jumlahnya Rinso, Soklin, atau jumlahnya apa. Dia tidak akan paham. Harus urut datanya, nggak bisa dong. Jadi ini Anda aktifkan. Top row juga begitu sama. Ya. Jadi yang lebih tepat, akurat itu kalau ini diaktifkan tim saya. Tapi linknya jangan dipakai, tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena rekapnya dalam satu sheet. Konsolidate-nya dalam satu sheet antara data dengan hasil dalam satu sheet. Nanti saya contohkan di kasus yang lain. Ini diaktifkan. Kalau sudah kemudian fungsinya. Anda mau merekap apanya? Menggabung, mentotal, merata-rata. Apakah dari ketiga tempat itu, tiga cabang itu merekap nilai tertingginya? Makanya ini sebenarnya rekap juga sama. Ini rekap juga, gitu loh. Tapi rekap dengan kondisi data lebih dari satu cabang dijadikan satu, kan beda dengan data table tadi. Sama, ini rekap juga, gitu ya. Oke, coba saya pilih yang sum aja. Saya total jumlah rabatnya, saya total unit terjual, dan saya total nilai netonya. Saya pilih yang sum. Lalu saya masukkan datanya satu persatu dari tiap-tiap cabang. Pertama, dari Ngawi, letakkan kursor di sini. Lalu Anda sorot ya semua datanya, mulai judul sampai data terakhir. Ingat, judulnya sudah saya rubah menjadi satu baris, aman. Diblok, lalu dimasukkan ke all reference, ditampung ke sini pakai add, masuk ya. Lalu Anda ambil data kedua dari cabang Magetan, Anda kosongi all reference ini, Anda hapus dulu. Referensinya dihapus dulu tadi. Lalu kalau sudah dihapus, kosong nih, tak blok data Magetan. Saya add lagi yang ketiga dari Ponorogo, ini saya hapus lagi referensinya, saya scroll ke bawah, saya ambil data dari Ponorogo, sudah. Lalu saya add lagi, harus sampai di add. Setelah masuk 3 sesuai dengan data saya, ada dari Ngawi, Ponorogo, sama tadi Magetan. Kalau sudah, saya oke. Keluarlah hasilnya seperti ini. Ini maaf, ini barisnya tinggi ya, jadi nggak apa-apa, abaikan aja ya. Hanya masalah tampilan. Anda lihat saya kasih ini. Ini mungkin saya. Nah, Anda lihat, dengan secara otomatis dia tahu ini Rinso ataukah Soklin. Rinso 5. Jumlah rabatnya 5 ditambah sini nggak ada, 5 tambah 9 14 gitu ya. Jadi kalau nama barangnya tidak urut tidak ada masalah. Itulah kehebatan tadi waktu Anda aktifkan top row dan left column. Harus diaktifkan untuk lebih akuratnya. Jadi ini contoh consolidate.
Tapi yang sebenarnya adalah kayak gini, beda seat dong harusnya. Nah masa data dari cabang menjadikan satu seat, kayaknya nggak masuk akal deh. Ini kalau beneran kerjaan beneran, kan nggak mungkin segini. Datanya bisa ratusan ribu baris, jadi ini yang lebih mendekati ke dunia kerja. Data dari cabang Ngawi, data dari Magetan, dan data dari Madiun. Contohnya, ada 3. Data dari Ngawi, Magetan, Madiun, tak gabung di sini. Nah inilah yang mendekati kenyataan. Oke ya. Oke, coba kita ulangi lagi. Tapi dengan kondisi yang berbeda. Datanya terpisah sheet-nya. Consolidated-nya di sini letaknya, penggabungannya. Oke, perhatikan. Saya taruh sini, sel pointernya. Caranya sama caranya. Cuman kondisi sekarang agak berbeda. Data consolidate, pastikan membuang semua yang ada pada all reference. Sama kan? Lalu pastikan, ya lalu kemudian langkah berikutnya mencentang top row, mencentang left column. Dan sekarang Anda boleh mencentang create links. Nah, saat ini boleh karena beda sheet. Sekarang kita masukkan. Ini total aja ya, kita pakai sama aja supaya lebih enak ketika ngecek. Masukkan satu persatu datanya. Anda klik ke reference. Lalu kalau sudah saya buka tab sheet-nya data Ngawi. Saya blok. Nah ini hati-hati. Judulnya belum kita rubah tadi, maaf. Ya, judulnya belum kita rubah tadi. Masih 2 baris. Oke, saya skip dulu aja, saya batalkan. Saya rubah dulu aja, biar enak. Tak copy dari sini kan sama aja. Maaf ya, ini saya copy dulu. Nah, ini saya hapus. Ini saya copy juga untuk yang Magetan. Ini saya hapus. Dah ya, sampai sini dah aman. Dan sini nggak ada showclean ya. Silakan mau ditambahkan atau diganti boleh. Misalkan saya tambahkan datanya, boleh ya. Bedak sudah, look sudah. Ini tak tambah untuk yang Madiun ini penjualannya lebih banyak, misalkan Pepsodent. Nah, Pepsodent terjualnya ini 3, ini 9, ini 27 misalkan ya. Ini so clean, jadi khusus Madiun lebih banyak barangnya. Ini 4, ini 4, 16. Dah ya contoh, oke, dah. Lalu kita lakukan consolidate atau penggabungan. Anda lihat, saya ulangi lagi tadi, masuk ke sini, kemudian masuk menu data, consolidate, dihapus semua yang ada di all reference, sudah kosong. Aktifkan top row left column dan boleh mengaktifkan create link karena beda sheet antara data dengan hasil consolidate-nya, hasil rekapnya. Fungsinya apa? Saya pakai sum aja ya, kita total. Masukkan satu persatu, letakkan kursor di reference. Lalu saya buka sheet Ngawi, saya blok judulnya, saya add, masuk. Lalu tak hapus di referennya, saya masukkan data Magetan. Saya klik sheet Magetan, saya blok, saya add, langsung di add ya, jangan kemana-mana. Setelah blok langsung di add. Yang ketiga, tak hapus lagi. Anda lihat, saya letakkan di referen, saya masukkan data Madiun, saya buka sheet Madiun, saya blok. Nah, sini kan, jangan kemudian pindah, jangan. Sekali lagi setelah blok, langsung di add, langsung add. Masuklah 3 cabang untuk data, dan saya oke. Inilah hasilnya. Anda lihat. Pepsodent pun ada, Showclean pun ada semuanya di sini. Anda lihat ya, di sini ada semuanya. Nah, tuh jumlah rabatnya ada, unitnya ada, maaf, biar lebar aja, netonya ada. Nah, apabila ada perubahan nilai otomatis, yang nggak bisa kalau begini, ini ada perubahan begini, maaf ini bukan Showclean tapi daya, maaf kalau itu nggak bisa. Tapi kalau perubahan nilai bisa, Ngawi, ini salah maaf, berapa tadi ini? Rinsonya 21 ya, 21 rinsonya. Dapat dari mana 21 itu? Dari Madiun itu 9, ditambah Magetan itu 7, itu 16. Di sini tambah 5, 21. Maaf.
Ini cuma 4 ternyata. Harusnya hasilnya 20 ya. Anda lihat, otomatis berubah jadi 20. Jadi itulah fungsinya link. Kalau ada perubahan jumlah, maka otomatis terupdate ya. Perubahan yang tercover adalah perubahan mengenai jumlah nilainya, bukan perubahan datanya, teksnya bukan. Oke, ini bisa Anda kasih tabel juga ya. Jadi ini tujuannya kalau link. Dan Anda juga bisa lihat di sini 20 itu dari mana hasilnya? Lihatan plusnya ini. Oh, ternyata dari 9 tambah 7 tambah 4 tadi itu ya. 9, 7 sama 4. Nah ini 9, 7, 4. Ini ada ininya. Jadi juga tampil rinciannya. Itu kalau kita mengaktifkan yang create link tadi. Oke, itu materi untuk hari ini. Oke teman-teman sekalian, jadi itu tadi materi kita hari ini. Salah satu yang lain fungsi dari Excel untuk melakukan rekapitulasi. Setelah sebelumnya saya bahas mengenai data table, hari ini saya bahas mengenai consolidate. Oke, apabila ada request materi atau materi apapun itu yang ingin dibahas, maka silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bahas pada video selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.